Brand HP satu ini kayaknya udah mulai terlupakan ya sama penikmat gadget di Indonesia. Ada yang masih inget gak nih? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ya, ini adalah salah satu HP mid-range terbaru nih, baru rilis di bulan Agustus kemarin, dan salah satu toko langganan gua, Gondre Store, ini gercep langsung ngirimin dan kita akan unboxing bareng-bareng. Yes, ini adalah OnePlus Nord generasi keempat ya. Ini kalau Nord kan berarti memang seri mid to high-nya dari OnePlus. Di seri yang menengahnya juga harganya nggak bisa dibilang murah, ini sampai sini sekitar 10 juta atau bahkan 11 juta. Apalagi yang ini ya, ini kita lihat ya. Dia punya RAM 16 GB dan juga ROM atau storage-nya 512 GB. Udah kayak kelasan flagship dengan warna mercurial silver. Oke, ini penampakannya. Di sini kita akan mendapatkan red cable club, terus kemudian ada quick guide-nya. Oh, ini dia nih kabel merah nih ya, dengan tipenya A to C. Kemudian juga ada SIM ejector. Terus ada apa lagi di dalamnya? Oh, masih ada safety guide. Hah? Udah serius? Ternyata nggak ada casing loh, nggak ada charger. Ini langsung handphonenya. Luar biasa. OnePlus yang dulu bukanlah yang sekarang, OnePlus yang sekarang bukanlah OnePlus yang dulu. Jadi kita harus beli lagi casingnya dan juga charger sudah nggak dapet. Oke, kita lihat langsung. Ini dia penampakan handphonenya. Oke, kalau kebanyakan handphone mid range ya, itu kan kebanyakan sekarang udah pada kaca bodinya. Nah, kalau ini dia punya pendekatan yang beda ya. Dia pakai bodi belakangnya dari metal. Seperempat bagian yang atasnya ini dibikin glossy ya. Ini materialnya mungkin kaca. Oke, jadi bisa dibilang dia menganut sistem dual tone seperti yang ada di Google Pixel generasi awal. Nah, untuk bobotnya sendiri menurut gua ini lumayan ya. Gua cek juga di GSM Arena itu bobotnya sekitar 199,5 gram, jadi nyaris 200 gram. Untuk handlingnya enak, bodinya ya standar handphone zaman sekarang ya, tapi nggak terlalu melebar dia. Rasionya tuh memanjang. Bodi sampingnya ya, rangkanya dia pakai frame-nya pakai model flat seperti ini, tapi ujung-ujungnya dia tidak tajam, jadi agak sedikit melengkung, yang mana ini bikin handy, enak di tangan, tapi mungkin karena dipakai metal jadi cukup licin. Dan yang agak-agak menarik di sini adalah dia kayak ilusi ya. Kenapa gue bilang ilusi? Karena kalau teman-teman lihat di sini itu kan kayak ada tekstur diagonal ya, garis-garis diagonal. Tadinya gue pikir ini akan terlihat akan berasa menonjol gitu ya. Tapi begitu gue sentuh dengan kulit dalam jari ini, teman-teman bisa dengar suaranya, ini halus. Tapi kalau pakai kuku, nah kalau pakai kuku dia kayak ada teksturnya dan berasa itu deret. Tapi kalau pakai kulit itu nggak berasa. Wah, ini teknik apa ini ya, unik. Kameranya kita lihat cuman ada dua aja, dilengkapi dengan dua LED flash. Di bagian atas di sini ada infrared ya. Terus ada mikrofon juga. Di sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume. Di bawah ada grill speaker, port USB-C dan juga slot kartu. Di sebelah kanan, kalau dari layar depannya di sebelah kiri, ini ada switch seperti biasa ya untuk mute. Jadi switch ini masih dipertahankan menjadi ciri khas OnePlus. Sekarang kita lihat bagian depannya. Ini barusan udah gua nyalain handphonenya, udah gua setup juga. Pertama kali kita melihat layar depannya langsung berasa, wih, bezelnya tipis coy. Nih ya, di warna putih. Wih, kayak gini tampilannya. Cuman nih ada satu aja ya yang agak bikin gregetan, bawahnya nih kurang tipis sedikit. Jadi kalau teman-teman bandingin bagian atas dan bawahnya, agak sedikit aja lebih tebal yang bawah gitu ya. Tapi ya menurut gua secara estetika ini sudah sangat enak dilihat oleh mata kita, dan layar ini flat. Cuma kalau kita perhatiin lagi, ternyata pinggiran-pinggirannya agak sedikit aja ya ada tonjolannya. Jadi bisa dibilang ini mengandung sistem 2,5D ya untuk layarnya. Kemudian kita coba lihat untuk about device. Nah, dia pakai Oxygen OS versi 14.1 dengan Android versinya 14 dan security patch-nya di bulan Juli. Wah, agak tumben ya. Biasanya si OnePlus ini Oxygen OS salah satu yang cepet dapat update security patch, ini masih di bulan Juli, lumayan ya, tinggalan 2 bulanan gitu. Nah, untuk tampilan home screen-nya seperti ini.
dan ini app drawernya. Jadi memang sudah tidak terasa seperti Oxygen OS lagi karena memang sudah mirip seperti Color OS-nya Oppo. Di sini masih ada Google News Feed-nya. Ya mirip lah ya dengan apa yang ditawarkan oleh si Color OS ya untuk task manajernya, kemudian untuk jendela notifikasinya seperti ini. Dan untuk bloatware, beberapa aplikasi yang sudah terinstall nih kayak ada AliExpress, Booking.com, ada game Bubble gitu ya, ada lah tapi nggak nyampe 10, kurang dari 10 untuk bloatware yang mana bisa kita hapus. Kita coba ya, langsung hapus kayak gini. Oke, mantap. Dan dia sudah terinstall Google Play Store langsung ya dari sananya, jadi kita nggak perlu repot-repot install sendiri. Sekarang gue pengen lihat lagi ke menu settings, balik lagi kita pengen lihat display brightness-nya, modenya di sini kita bisa dapetin screen color mode yang berbeda-beda, ada vivid, ada natural, dan juga ada pro mode. Pro mode-nya ada cinematic ataupun brilliant. Nah ini yang gue suka ya dari handphonenya OnePlus, dia menawarkan konfigurasi pengaturan yang cukup lengkap seperti ini. Kemudian fontnya juga bisa kita ganti, refresh rate-nya kita maksimalin di high ya, tadinya auto select sekarang di high di 120 Hz. Kemudian gue juga pengen lihat di sounds and vibration. Biasanya handphone OnePlus nih menengah ke atasnya dia punya haptic feedback. Kita lihat di sini ada apa enggak? Oh, ada ternyata haptic ya. Tuh menunya haptic. Kita bisa atur intensitasnya. Getaran sih cakep ya. Tuh. Kemudian ada spatial audio juga di sini ya. Kalau kita pakai headphones yang mendukung, di sini bisa disimulasikan spatial audio. Terus juga ada mode holo audio, ini gue belum coba banyak ya. Kemudian kita bisa screen layoutnya bisa pilih 4x6 atau 5x6 dan banyak lagi pengaturan-pengaturan yang lainnya di sini. Oh ya, masih ngomongin OS, ini dia dijanjiin dapat 4 kali major update OS. Berarti dari Android 14 harusnya nanti bisa 15, 16, 17 dan 18. Oke. Sekarang kita ngomongin layar. Jadi untuk layar ini 6,74 inci, tipenya Fluid AMOLED. Terus untuk refresh rate-nya bisa 120 Hz dan brightness-nya dia sampai 2150 nits untuk peak-nya, dan juga dia support HDR10+. Nah, biar lebih enak kita coba di Netflix ya. Ini gua udah login, kita lihat playback specification-nya. Oke, ternyata dapet ya Widefine L1, playbacknya bisa sampai Full HD dan HDR capabilities-nya bisa HDR 10. Jadi untuk dipakai nonton Netflix ini harusnya sudah optimal, sudah maksimal. Nah, kita akan coba di YouTube aja ya, kita lihat di video HDR. Oke, ini kita setel video HDR biasa nih, andalan gua Bali ya, 4K 60, tapi resolusinya ini kita setelnya di 1440 aja biar nggak terlalu lama loading. Oh, cakep sih. Memang ya kalau handphone-handphonenya BBK yang harganya lumayan, yang menengah ke atas, ini kualitas layarnya tidak kaleng-kaleng. Skin tone-nya enak sekali dilihat, warna hijaunya juga sangat terang. Kita lihat awannya juga. Bener HDR-nya, dynamic range-nya ini udah top lah ya, jadi tidak perlu diragukan lagi untuk kualitas gambarnya, untuk layarnya. Sekarang kita coba speakernya. Oke, speakernya confirm ini stereo dan suaranya juga nyaring ya, kita dengar sekali lagi. Oke, di volume maksimal juga suaranya nggak pecah, lumayan walaupun nggak bulat-bulat banget ya, tapi at least ini bisa mendapatkan feel bass yang oke ya di kuping kita. Jadi kalau buat nonton, buat main game juga harusnya ini bakalan enak banget sejalan dengan kualitas layarnya juga cakep. Next, dari sektor hardware, lebih enaknya kita langsung lihat di Antutu Benchmark ya. Gua udah tes, tuh skornya dapat overall 1.134.000 ya, nggak bisa dibilang gede-gede banget ya. Dia agak sedikit di bawah Tensor G4 yang dipakai Pixel 9 series. View score-nya dapat 201.000, GPU-nya 497.000. BTW, ini chipsetnya dia pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3 ya, udah 4 nanometer dengan Adreno-nya 732 tuh. Kemudian, nah ini yang gue bilang ini adalah versi tertinggi. Tadi di awal gue kasih tahu RAM-nya 16 GB, tinggi banget, dan dia udah pakai LPDDR5X. Kemudian storage-nya 512 GB, udah pakai UFS 4
0.0 juga. Jadi untuk spesifikasi ini bisa dibilang ya udah sangat-sangat oke lah ya buat sebuah handphone menengah ke atas, dan baterainya 5500 mAh. Dia juga support pengisiannya sampai dengan 100 watt, cuma memang chargernya kan nggak dikasih, jadi kita harus beli sendiri charger yang support sampai dengan 100 watt tadi. Dan terakhir nih kita coba icip-icip kameranya. Nah ini setupnya dia punya dua kamera kan ya, yang primernya 50 megapiksel wide dan satu lagi 8 megapiksel untuk ultra wide. Aduh agak belibet tuh ngomongnya. Oke, sekarang kita coba untuk foto ya. Kita lihat untuk interface-nya di sini pilihannya 0,6 kali, 1 kali dan 2 kali untuk digital zoom ya, mungkin ini lossless zoom ya harusnya, kemudian bisa up to 20 kali total digital zoomnya. Nah, lanjut lagi di mode Pro-nya di sini bisa ya ngatur macam-macam lah ya. Terus ada mode portrait. Portraitnya bisa pakai 1 kali atau 2 kali zoom. Kemudian mode more-nya ada night, ada high res, panorama, slow mo, movie. Sekarang kita coba untuk shutter lag-nya. Cukup cepat dan hasil processingnya juga bisa dibilang tuh cepat ya. Dari tadi beberapa kali motret. Kemudian untuk videonya kita bisa merekam sampai dengan 4K 60 fps. Kalau kita pakai stabilizernya dia ultra steady mentok di Full HD 60 fps, tidak bisa lebih tinggi lagi gitu. Nah sedangkan untuk kamera depannya dia perekamannya bisa sampai dengan, waduh sedih ya, cuman Full HD 30 fps aja. Oke, jadi segitu aja ya buat unboxing dan juga first impression OnePlus Nord 4 kali ini. Ini adalah handphone kelas menengah ke atas yang secara spesifikasi ini harusnya ya cukup menarik ya, karena bisa dibilang ini salah satu yang paling oke. Apalagi kalau kita lihat versi tertingginya ini RAM-nya udah 16, storage-nya 512 GB, pakai LPDDR5X, pakai UFS 4 juga. Kemudian desainnya juga nih, bodinya metal ya, unik. Walaupun menurut gua secara personal menurut gua ini unik, tapi ya nggak cakep-cakep amat ya, nggak terlalu good looking, tapi dia bisa memberikan perbedaan aja di antara dibanding dengan handphone kelas menengah yang ada di pasaran di Indonesia saat ini. Kemudian juga untuk layarnya juga tadi cakep banget, speaker juga cakep, vibrate-nya juga enak. Ya paling harganya yang agak kurang enak karena dia nyampe 10 atau bahkan 11 juta. Jadi apakah handphone ini worth it untuk dibeli? Buat yang suka handphone anti mainstream mungkin bisa diicip-icip. Tapi kalau dananya terbatas buat si mendang-mending, lebih baik mungkin bisa mencari opsi yang lain.